kita akan mengkaji lagi. Alhamdulillah kita kedatangan guru kita. Alhamdulillah. Beliau sudah pernah berapa kali saja, 2 kali saja kita undang ke Masjid Al-Muhajirin saja. Betul. Dan tadi pas ketika kami konfirmasi, alhamdulillah beliau berkenan. Ini sebuah rezeki bagi kita jamaah sekalian bisa bersilaturahmi dengan beliau. Baik Ustaz, silakan waktu dan tempatnya kita dengarkan semua apa yang kemudian disampaikan oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Allahumma salli sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Muhajirin, Gedung Keuangan Negara Bandung, Bapak Arif. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga, insya Allah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin atau siapapun yang bergabung di kajian kita pada siang hari ini, semoga ini menjadi sebab kita terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam musibah. Karena jika kita menjaga apa yang Allah perintahkan, insya Allah Allah akan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hari ini kita akan membahas 2 asmaul husna yang sangat terkait dengan apa yang sedang menimpa kita, yaitu musibah COVID-19 ini. Ad-darun an-nafi, yang artinya yang memberi derita. Ad-dar dari kata mudarat, an-nafi dari kata manfaat, yang memberi derita, yang memberi manfaat. Dan tidak ada kata dan di sini. Wah yang berarti dan. Jadi ad-darun nafi, yang memberi derita, yang memberi manfaat. Apa rahasianya? Ini menarik, nanti kita akan bahas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan an-nafi ini. Dan seperti ini akan bikin kita tenang. Ayat ini akan bikin kita tenang. Coba kita perhatikan surat A'raf, surat 7 ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ini ayat ini bikin tenang sebenarnya. Kecuali jika itu dikehendaki oleh Allah. Nggak bisa nolak mudarat kecuali itu dikehendaki oleh Allah. Ayat ini ingin mengatakan bahwa sesuatu itu akan memberikan manfaat kepada kita atau memberikan mudarat kepada kita hanya ketika diizinkan oleh Allah. Tidak bergerak sendiri. Dia hanya bisa bergerak melakukan sesuatu kalau dibantu oleh Allah. Makanya salah satu asmaul husna kita adalah Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 49, mohon maaf, ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la amliku li nafsi darran wala naf'an illa masya Allah. Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajal, nggak bisa ditangguhkan dan nggak bisa dimajukan. Coba bayangkan kalau kita merasa yang bikin sesuatu itu bisa berbahaya,
yang bikin api itu membakar kalau diizinkan Allah. Api nggak bisa membakar kalau nggak diizinin Allah. Makanya api ketika membakar Nabi Ibrahim tidak bisa membakar. Karena Allah berkata kepada api dingin. Dinginlah api, maka api jadi dingin. Itu berarti api itu menjadi panas karena perintah Allah. Pisau itu tidak bisa mandiri, dia hanya akan berefek kalau diizinkan oleh Allah. Maka dari sini saja kita sudah tenang. Karena gini, kalau banyak pihak yang bisa membahayakan kita, berarti ketakutan kita yakini 1000 benda ini bisa membahayakan kita. Ketakutan kita akan kepada 1000 benda ini ya. Betul nggak? Tapi kalau 1000 benda ini hanya bisa memberikan efek manfaat atau mudarat jika dikehendaki oleh Allah, berarti ketakutan kita kepada yang memiliki kendali itu. Nah, ini saja sudah mengobati kegalauan kita. Ini saja sudah mengobati kekhawatiran kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat masuk ke makna dari ad-dar itu. Ad-dar dari kata mudarat ya. Ad-dar itu sebutan bagi seluruh penderitaan ya. Termasuk keburukan, kesedihan, penderitaan, musibah, kecelakaan, penyakit. Itu disebut mudarat. Ya. Ad-dar adalah bahwa seluruh penderitaan itu ada dalam kekuasaan Allah. Seolah dia benda yang digenggam oleh Allah. Ada dalam kekuasaan Allah. Apa yang berkuasa memberikan mudarat kepada siapa, seperti apa, seberat apa. Jadi Allah. Karena mudarat ini semuanya ada di dalam kekuasaan Allah. Adapun an-nafi, lawan dari mutangan, kesehatan, kebahagiaan, seluruh manfaat itu ada dalam kekuasaan Allah. Makanya dokter itu nggak bisa memberikan kesehatan. Ya kan? Nggak bisa juga menolak. Seandainya dokter memiliki kemanfaatan, semua yang datang ke dokter akan sembuh. Maka karena Allah penguasa kemanfaatan itu, maka dia yang berkuasa untuk memberikan kemanfaatan kepada siapa. Seperti apa kemanfaatan itu? Sebesar apa? Semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya lagi, artinya ketika kita mendapatkan derita, kita nggak nyalahin siapapun. Nah ini, ketika kita punya tauhid begini. Ya, ketika kita mengkultuskan orang itu, tidak akan membuat kita merendahkan harga diri kita di depan orang itu, karena sesungguhnya hakikatnya Allah yang memberikan kemanfaatan itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi yang saya janjikan. Ya, kenapa dua Asmaul Husna ini? Karena seluruh nama Allah itu disebut husna, Pak. Husna itu artinya apa? Sempurna. Nggak ada yang jelek berarti. Husna, baik, benar, indah. Nah, maka ikan derita kan jelek. Udah enggak kan? Tapi ketika disebut keduanya, yang kita bayangkan betapa kuasanya Allah. Betapa apa yang dikehendaki terjadi, apa yang tidak dikehendaki terjadi. Itu ketika digabung, terasa kekuasaan Allah di sini. Coba kalau dipisah. Allah maha menimpakan derita, titik. Nggak ada maha memberikan manfaatnya. Oh, berarti Allah tuh cuma bisa memberikan derita, nggak bisa memberikan kebaikannya. Negatif jadinya nama Allah.
berikan derita. Makanya di akidah yang lain, agama yang lain itu ada Tuhan baik, Tuhan buruk kan gitu kan. Dipisah. Tapi Tuhan ini sangat perkasa, sangat berkuasa, maka dia disebut secara berbarengan ad-darun nafi. Ketika disebut bersamaan kita akan merasakan apa-nya Allah. Apa yang dia kehendaki terjadi. Tidak ada siapapun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali jika diizinkan oleh Allah. Ini poin yang pertama. Rahasia yang kedua, nah ini yang lebih dahsyat. Tadi kan nggak ada kata dan, kan? Apa? Karena ad-dar menimpakan derita, an-nafi untuk memberikan manfaat. Nah ini. Jadi an-nafi itu adalah salah satu alasan mengapa dia menimpakan darrun. Kenapa Allah ad-darun maha memberikan derita? Oh, karena an-nafi, karena derita itu bermanfaat buat kita. Wah, subhanallah. Saya mau tanya, kira-kira sakit itu bermanfaat nggak sih sama kita? Hah? Bermanfaat nggak? Apa yang nggak ada manfaatnya yang Allah ciptakan? Sampaikan ke saya. Jadi Allah itu memberikan derita itu bagi Allah bukan tujuan, tapi dia memberikan bahaya untuk kemanfaatan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dia memang pahit sih, tapi mengandung manfaat. Nah, ini yang menarik. Makanya mengapa seluruh yang terkait dengan Allah itu husna. Asmaul husna. Karena semuanya baik, semuanya indah, semuanya sempurna. Nah, ini ya. Mari kita perhatikan satu ayat yang sangat indah ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan segar, ya, sehingga kita bisa dalam memahami kajian kita pada siang hari ini. Surat Maryam ayat 45 ini. Bagi yang di laptop mungkin bisa kelihatan di layar saya. Ini perkataan Nabi Ibrahim yang ada di surat Maryam ayat 45. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha, sayangnya ini kopi pas terjemahnya. Perhatikan ayatnya, azabun minar rahman. Kan kita paham banget ar-Rahman itu apa kan? Ar-Rahman ar-Rahim. Mestinya, wahai ayahku, aku takut menimpamu siksaan dari yang maha pengasih dan penyayang. Kan logikanya kalau pengasih penyayang kan nggak ngasih azab ya. Betul ya insya Allah ya. Mestinya kan yang disebut azabum minal aziz. Aku takut menimpa siksaan dari yang maha perkasa, dari yang maha membalas. Kan banyak asmaul husna yang lain ya. Yang tapi ayat ini justru nggak begitu gitu. Ayat ini menarik lagi. Aku khawatir ayah menimpamu azab dari Ar-Rahman. Seolah-olah ayat ini ingin mengatakan Allah itu saking penyayangnya untuk orang itu berada di jalan kebaikan. Bagaimana cara Allah memaksa orang untuk berada di jalan kebaikan? Allah kasih azab. Subhanallah. Kenapa? Karena ada sebagian orang tidak bisa dengan sindiran, gitu lah. Tidak bisa dengan bahasa halus. Tidak bisa dengan himbauan. Ya kan gitu. Ada orang dikasih batuk aja, gitu ya. Udah ngerti kan dia maksud kita apa gitu kan gitu. Ada orang yang dengan bahasa tubuh kita saja sudah paham apa yang kita inginkan. Tapi ada orang yang harus dengan bahasa azab. Sampai Tuhan itu begitu memaksanya dia sampai dia mendatangkan azab.
Berarti azab itu bagian dari Ar-Rahman. Dan sengaja saya cari ayat yang pakai redaksi kata azab. Supaya lebih kelihatannya ekstrim bahasanya kan. Karena kalau ujian, wah ujian itu kasih sayang masih mudah memahaminya kan. Betul nggak? Cobaan, wah itu masih mudah memahami rahmat di situ. Tapi ayat ini menggunakan redaksi Arabnya, Qur'annya azab. Ini menarik. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kasih lagi ayat yang pakai kata azab lagi. Nah, supaya betapa luar biasanya ya kasih sayang Allah itu. Surah As-Sajdah ini. Surat 32 21. Surat 32 ayat 21. ولن دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Sungguh kami akan merasakan kepada sebagian, kepada mereka bagian azab, mau terjemahnya mau azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Perhatikan bagaimana dia memberikan derita untuk manfaat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Subhanallah. Jadi ternyata ad-dar itu dalam rangka an-nafi. Mudarat itu dalam rangka manfaat. Nah kalau kita teliti lagi ayat ini, agar mereka kembali ke jalan yang benar, berarti orang ini berada di luar jalan yang benar, kan? Benar nggak? Berarti kalau dia sudah di jalan yang benar, nggak perlu azab dong. Karena tujuan azab itu mengembalikan orang berada di jalan yang benar. Berarti orang ini sedang di jalan di luar jalur, di luar jalan kebenaran. Berarti kalau kita berada di jalur yang benar, karena kalau kita sudah berada di jalur yang benar, buat apa dia mengazab kita? Kalau anak kita sudah melakukan tugasnya, apa yang harus dilakukan dia lakukan, apa perlu kita membentak anak kita, apa perlu kita memarahi anak kita, apa perlu kita mencubit anak kita, nggak mungkin. Nah, Tuhan itu lebih penyayang kepada hambanya daripada kasih sayang kita kepada anak kita. Gitu loh. Kita saja mustahil marah kepada anak kita jika anak kita tidak membutuhkan marah kita. Gunanya. Mungkin nggak kita mencubit anak kita kalau cubitan itu nggak ada gunanya? Nggak mungkin. Nah, mungkinkah Allah mendatangkan corona ini kalau nggak ada gunanya? Halo. Berarti sia-sia dong. Tuhan melakukan sesuatu yang sia-sia. Padahal Tuhan itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia. Dokter mana dia mengamputasi pasiennya kalau amputasi itu nggak ada gunanya. Apalagi kalau pasiennya itu anaknya sendiri gitu. Anaknya, bapaknya dokter ahli. Menurut analisa ayahnya, anaknya ini bisa sembuh tanpa diamputasi. Nggak mungkin dia mengamputasi anaknya. Hanya satu yang menjadi sebab dia amputasi anaknya. Memang amputasi itu sangat bermanfaat buat anak. Baru diamputasi. Ini gimana Allah yang kalau nggak ada gunanya nggak mungkin Allah kasih. Makanya ad-dar an-nafi, dia menimpakan derita an-nafi untuk memberikan kemanfaatan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Siap, Ustaz. Nanti Pak Egi kalau waktunya udah habis untuk pertanyaan tolong ya. Nah, ayat ini indah. Nah, inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik.
Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu. Kenapa kita membenci sesuatu? Ujung ayat itu. Ujung ayat itu. Aku tahu kata Allah, kamu nggak tahu. Iya kan? Betul nggak? Dulu penderitaan hidup kita waktu kita masih muda dulu kita benci banget kan? Itu menjadi sebab keberhasilan kita sekarang. Ya Allah, untung saya dulu begitu kan, gitu kan? Untung gitu, untung. Ketidaktahuan itu membuat kita akhirnya protes. Ketidaktahuan itu mungkin besar. Kata Nabi Khidir waktu Nabi Musa pengen minta jadi muridnya, kamu kalau jadi muridku nggak bakal bisa sabar. Kata Nabi Musa, saya sabar. Janji deh, gitu katanya di surat Al-Kahfi kan gitu. Kata Nabi Khidir, bagaimana kamu bisa sabar tahu? Gitu. Iya kan? Betul nggak nih? Maka ketika Allah mengatakan, aku tahu, berarti seluruh yang Allah timpakan, Allah itu berdasarkan pengetahuannya, bukan kebodohannya. Seluruh yang timpakan, yang beralhamdulillah takdirkan itu berdasarkan al-adl keadilannya. Nggak ada Tuhan iseng kira-kira gitu ya. Nggak ada. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana ciptaan Allah tuh yang nggak ada manfaat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka aku tahu kamu nggak tahu. Kalau di kita ini ya, di depan sebagian teman-teman kita, mungkin kita ini cerdas juga sih dibanding sebagian teman-teman kita. Tapi ini saya nggak cerdas di hadapan Allah. Pak Arif nggak cerdas di hadapan Allah. Pak Egi nggak cerdas di hadapan Allah. Profesor nggak ada yang cerdas di hadapan Allah. Di hadapan Allah semuanya bodoh. Itulah mengapa kok kita tidak bisa memahami perbuatan Allah hari ini. Tapi kita bodoh terhadap perbuatan Allah. Nah, baru kemudian nanti sekian tahun kemudian, oh begini tuh. Paham kita. Nah, jamaah sekalian yang supaya memahami Allah. Ketika kita paham tentang Allah, maka kita tidak akan suuzon kepada Allah. Tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Tidak akan menggugat Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya maaf ini seandainya hikmah dari sebuah musibah yang menimpa seseorang, niscaya orang itu akan meleleh seperti melelehnya lilin yang dinyalakan karena malu kepada Allah. Karena waktu itu dia marah sama Allah. Waktu itu dia ketika dibuka hikmah, meleleh badannya, malu. Kenapa? Karena ternyata semuanya untuk kebaikan dirinya. Semuanya untuk kemanfaatan dirinya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Seandainya hikmah dari sebuah musibah disingkap, maka keyakinanku tidak akan bertambah. Pasti kalau Mbak Egi, kalau saya dan Mas Egi mungkin nggak gitu redaksinya. Seandainya hikmah dari sebuah musibah disingkap, tambah keyakinanku. Kan gitu. Betul nggak? Oh, berarti tadinya belum yakin. Setelah disingkap, baru tambah yakin. Kalau Sayyidina Ali, sebelum diungkap tuh sudah yakin. Jadi imannya saking kuatnya itu. Disingkap sama tidak disingkap hikmah, bagi dia imannya tetap kokoh. Nah ini luar biasa. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memperlihatkan ini betapa Allah itu Ad-Dhar,
an-nafi bisa kelihatan nih dari sekarang ini di antaranya. Makanya ada yang mengatakan kita tuh sering bercanda loh sama Allah, tapi sering contohnya ya, dulu jelang pergantian tahun mau cari kalender yang banyak tanggal merahnya, ya kan? Sekarang Allah kabulin tuh. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mau ganti menteri pendidikan, dosen. Sekarang Allah nyatakan tuh. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Menteri Pendidikan baru sampaikan siswa merdeka belajar, ujian nasional dihapus. Allah realisasikan. Ada banyak anak yang dulu kan stres orang kalau ujian nasional ya. Orang tua ikut, makanya sekarang banyak istilah lulus jalur corona katanya. Ada lagi nih yang dulu sering pergi ke kantor, aduh kalau bisa tuh kerja di rumah aja deh gitu. From home kan gitu kan, kepengen from home aja sih, ngapain perlu ke kantor? Kabulin tuh ya, cukup di rumah saja. Kita canda tapi Allah serius. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Kalau Jakarta lebih dahsyat lagi. Ya aduh gimana nih, semuanya kampanye anti macet. Kita kepengen Jakarta nggak macet. Waduh, Allah gampang tuh bikin. Bukan cuma Jakarta, dunia nggak macet. Allah berikan solusi. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang mana kau dustakan? Pemanasan global, lapisan ozon sudah mulai menipis, sudah mulai akibat industri. Sekarang gara-gara corona ini, konon ya, itu udah kembali menebal. Itu di kutub itu batu bongkahan salju es itu kembali menebal. Lihat bagaimana Allah sedang ini melalui penderitaan. Inilah maksud ad-darun nafi ini. Subhanallah. Allah sedang meremajakan alam semesta ini melalui musibah ini. Cuma kita ini bicaranya mikro, yang kita lihat adalah dor. Waktu ban mobil kita, ban motor kita, kena paku, kalau kita melihat diri kita, waduh, penderitaan. Tapi itu tambal ban di pojok itu sedang senyum-senyum, alhamdulillah. Kita mikro. Tapi kalau kita lihat secara makro, waduh, luar biasa. Ad-darun nafi, derita untuk kemanfaatan. Nah, maka nikmat Tuhanmu yang mana kau dustakan? Mengetahui Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, penggenggam kuasa seluruh sekalian alam. Nah, ini ad-darun nafi. Dari jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nih, ya, hikmah corona di Ramadan ini. File lagi, mudah-mudahan saya buka dulu ini apa namanya? File yang lain yang sangat bagus dari ceramah saya tadi pagi ini. Ini yang kaitannya dengan Ramadan ya. Nanti saya buka lagi file itu. Nah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana ini play-nya nih? Sebentar. Ini ayat yang indah nih ya. Dan Allah yang telah menyempurnakan untukmu nikmat lahir dan nikmat batin.
Ma Egi, Siap, Pak Ustaz. Egi. Oke. Kalau saya tanya antum nikmat zahir itu apa contohnya? Nikmat zahir itu bisa makan, bisa minum, Ustaz. Oke. Sekarang saya tanya, kalau nikmat batin Sehat. apa? Nikmat Nikmat batin apa? Jawaban antum nikmat batin itu benar. Tetapi itu jawaban umum. Jawaban umum. Saya juga kalau ditanya dulu begitu jawabannya. Nikmat batin itu benar jawabannya. Ketenangan, khusyuk. Tapi antum tahu nggak nikmat batin itu apa? Nikmat batin itu adalah musibah. Musibah itu menderita. Iya kan? Betul nggak? Betul, Zat. Betul, Zat. Jadi dalam semua keadaan orang yang beriman itu dalam nikmat. Kalau nggak nikmat zahir ya nikmat batin gitu. Makanya Nabi kalau mendapatkan itu yang namanya yang sesuai gitu, harapan beliau bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Tapi kalau tidak mendapatkan sesuai harapan, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Jadi Nabi memuji Allah di semua keadaan. Kenapa? Karena kalau nggak dapat nikmat zahir, pasti nikmat batin. Ada yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa itu? Ramadan tahun ini Ramadan spesial. Udah berapa kali Ramadan kita? Nggak pernah sespesial ini. Bahkan orang tua kita dulu nggak pernah ngalamin Ramadan spesial ini. Nih ya, alasannya nih ya. Pertama, sesuatu itu ada kulit, ada inti ya. Ramadan kali ini intinya itu mengalahkan kulitnya. Oh, tahun lalu Ramadan itu kulitnya yang lebih menonjol. Ada tarawihan nih di masjid, ramai jalan. Al-Khalifatul Ula, pokoknya kelihatannya semarak gitu ya. Tapi dia dari sisi substansi nggak dapat orang. Ini disebabkan oleh corona ini adalah esensi mengalahkan penampilan. Ya. Coba kita lihat ya. Yang kedua, esensi puasa di tahun ini lebih mudah dicapai. Jadi kalau kita bicara dagingnya, isinya, ini justru kan kalau di luar kan sepi masjid, berarti kulitnya kan nggak kelihatan tuh. Ya kan? Berarti di saat Ramadan secara substansial, wah ini justru nampak di sekarang. Yang kedua, substansi puasa tahun ini lebih mudah dicapai. Kondusif. Jadi salah besar kalau orang mengatakan Ramadan tahun ini nggak kondusif. Saya katakan sangat kondusif. Asal kita memahami esensi Ramadan. Apa di antara esensi Ramadan? Nih. Di antaranya esensi Ramadan mengurangi makan, minum. Sekarang kan kita harus ada kemandirian pangan, ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan berarti kalau orang itu mantap makan tabungan, kan ada mantap makan tabungan. Ini berarti dia kan karena tidak tahu kapannya, ya, mau nggak mau dia harus diatur. Seperti dalam kondisi perang, cuma ini perangnya kepada makhluk yang nggak kelihatan mata kan. Udah begitu kan yang jualan pun pada takut di luar. Kita mau keluar pun mikir-mikir. Mau go food pun mikir-mikir. Ini berarti betul-betul mengurangi makan minum. Mengurangi berbicara yang berlebihan. Mengurangi untuk bergaul kepada manusia. Semuanya di lockdown oleh Allah agar kita terhubung kepada Allah saja.
Bahkan masjid pun di lockdown. Masjid pun di lockdown. Kenapa? Hubungan kamu dengan Allah bukan dengan masjid. Bahkan Ka'bah itu bukan tujuanmu, Allah tujuanmu. Sehingga siapa yang menyembah masjid, masjid ditutup. Siapa yang menyembah Ka'bah, Ka'bah ditutup. Tapi siapa yang menyembah Allah, pintu Allah nggak pernah tertutup. Anda hamba Allah, bukan hamba masjid. Down. Agar hati kita ini lepas dari semuanya. Yang ada cuma Allah. Bukankah inti puasa itu mengendalikan hawa nafsu? Hanya untuk Allah berarti. Sangat kondusif. Ramadan spesial. Kenapa? Biasa sholat wajib kan di masjid kalau laki-laki kan. Ini spesial. Sholatnya di rumah, tapi pahalanya sama persis dengan di masjid. Spesial banget tuh. Abdu au safara, jika hamba sakit atau musafir, maka ditulis pahala atas amalannya yang dia lakukan di waktu dia sehat atau di waktu dia tidak musafir. Ini indah sekali. Salat berjamaah bersama keluarga di rumah, tapi pahalanya sama persis. Cuma bisa. Kalau salat sunnah, mau COVID atau enggak COVID, itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Bahkan Nabi hanya beberapa hari sholat tarawih itu di masjid. Sisanya Nabi sholat di rumah. Belum kita berbicara tentang waktu misalkan. Waktu tarawih itu dari Isya sampai menjelang subuh kan? Itu waktu tarawih. Mana yang lebih afdal? Habis Isya langsung tarawih. Yang lebih afdal tidur dulu baru tarawihan. Subhanallah. Kalau kita ke negara-negara yang lain, ada sebagian negara yang tarawihnya tuh nggak habis Isya langsung. Nanti jam 2. Ini spesial ya. Makanya saya katakan tadi, betapa tarawih Ramadan kali ini memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa ya. Maka ketika kita fokus kepada isi, kepada pesan dari musibah turun dari derita tadi. Cuma kita ini kan udah terlatih fokus kepada deritanya. Sampai kemanfaatannya pun kita tidak bisa dapatkan. Kita ini kan terlalu fokus kepada pintu yang tertutup. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aja di antara hikmahnya nih. Ini sebagian orang gini, saya alhamdulillah Ustaz, semenjak corona setiap hari 1 juz. Semenjak corona tiap malam tahajud. Makin tambah. Buku yang sudah saya beli Ustaz bertahun-tahun nggak saya baca, ini 20 hari 5 buku habis Ustaz. Ada imam-imam dadakan ini, ya kan? Nggak pernah jadi imam dalam hidupnya, ini jadi imam. Subhanallah. Full dengan keluarga ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah loh, apalagi kalau anaknya udah ada merantau, udah ada yang mondok. Kenapa kita tidak nikmati? Kita ini kan kebanyakan kalau lagi musim hujan, kangen sama musim panas. Kapan hujannya sampai nggak menikmati musim panasnya. Waktu di luar rumah, mikirin rumah. Waktu di rumah, mikirin di luar. Kapan bahagianya kalau begitu?
Maka orang yang bersyukur itu adalah orang yang mampu menikmati. Ya, kesekarangan antara menyatunya pikiran, hati, jiwanya dengan tubuhnya di satu tempat. Nah ini, nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kan banyak orang itu mengkhawatirkan awan besok hari dikhawatirkan gitu loh. Matahari hari ini nggak kelihatan. Banyak orang seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maka Ad-Dar maha menimpakan berita, An-Nafi maha memberikan manfaat, dia menimpa kita untuk kemanfaatan. Saya mau kasih analogi biar lebih ini lagi. Dokter bedah pegang pisau, begal pegang pisau, dua-duanya ini melukai. Dua-duanya melukai. Begal melukai itu tujuan, terbedah melukai bukan tujuannya. Sama-sama melukai, tapi melukai bagi seorang dokter bedah bukan untuk melukai, tapi untuk mengobati. Nah, makanya sebenarnya harus banyak bagi diri kita pribadi, bagi negara ini dengan corona ini mestinya harus banyak yang disembuhkan. Ini sebenarnya kalau negara lain gara-gara ini bisa bangkit, bisa jadi bangkit. Karena mereka belajar dari kesalahan. Ya, ini banyak sekali sebenarnya pelan Allah berikan. Kesiapan ketahanan negara itu bisa dilihat dari menghadapi COVID ini. Mana negara yang siap, mana yang negara yang tidak siap. Mana negara kuat, mana yang tidak kuat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih Zat, silakan Zat. Masih Zat. Berapa menit lagi? 10 menit Zat. Oke. Nanti tanya jawab 10 menit Zat. Oke. Nah, ada ayat ini teman-teman sekalian yang sangat indah ini ayat ini. Ayat ini biasanya kalau di doa sering kita baca. Ayat ini biasanya ayat ini di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 10. Ini ucapan penduduk surga. Doa mereka di dalam surga itu ialah Subhanakallahumma. Kenapa mereka membaca Maha Suci Engkau ya Allah? Karena dulu pernah menggugat Allah mungkin waktu dapat musibah. Di mana keadilan Allah? Di mana? Pas masuk surga ya Maha Suci Engkau ya Allah. Semuanya baik. Dan salam dan penutup doa mereka. Nah ini yang saya buat merah ini yang ingin saya sampaikan. Penutup doa mereka itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti pemerikan Allah apa? Alhamdulillah. Mungkin sebagian teman-teman berpikir, oh penduduk surga waktu bilang Alhamdulillah karena dia udah dapat kenikmatan. Alhamdulillah dapat nikmat ini, dapat nikmat ini, itu benar. Tetapi sebagian ahli tafsir mengatakan, mengapa mereka mengatakan Alhamdulillah? Bukan cuma konteksnya karena mendapatkan fasilitas surga. Tapi mereka mengucapkan Alhamdulillah, maksudnya adalah Alhamdulillah atas seluruh musibah dulu di dunia. Alhamdulillah saya dulu mendapatkan penderitaan ini, penderitaan itu, masalah ini, masalah itu. Kalau enggak mungkin nggak masuk surga saya. Kenapa? Karena tadi cara Allah menjaga kita dengan memberikan penderitaan. Cara Allah merawat kita, mendidik kita, mengobati kita dengan memberikan derita itu. Nah, kalau kita sudah memahami Ad-Dar An-Nafi seperti ini, maka kita bukan cuma Alhamdulillah, Alhamdulillah. Otomatis kalau udah mampu bersyukur pasti bisa bersabar. Maka kalau sebagian orang mengatakan sabar, kalau saya bicara sisi yang
yang lain. Orang baru bisa sabar kalau dia mampu bersyukur. Bisa bersabar. Karena bersyukur itu kemampuan melihat anugerah dari seburuk-buruknya penderitaan dan keadaan. Nah, ketika dia melihat ada sisi terang di balik kegelapan itulah, maka dia bisa bersabar. Nah, maka mengenal Asmaul Husna ini, ya, itu yang membuat seorang mukmin itu kemudian hidupnya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah, mengingat asma Allah, hati bisa tenang. Maka ciri orang yang beriman itu adalah ketenangan. Saya lihat di sini beriman semua, tuh sudah mulai tenang, matanya udah mulai tenang semua nih matanya. Saya lihat sudah mulai 5 watt itu. Tenang banget kira-kira. Jadi kalau kita terlalu panik, terlalu cemas, terlalu khawatir, itu tanda iman kita lemah. Semakin keimanan kita baik, semakin rasa takut dan rasa khawatir kita minimal. Itu otomatis seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, saya serahkan kepada Mas Eki. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang alhamdulillah Ustadz, sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, di hadis riwayat Bukhari atau Muslim disebutkan Allah memiliki 99 nama, tetapi tidak dirinci apa-apa saja nama Asmaul Husna seperti yang kita kenal sekarang. Ya. Jadi tidak hadis yang menyebutkan Asmaul Husna yang urutan yang terkenal itu bukan hadis. Ya, atau kalau mau bilang hadis itu lemah lah. Karena tentu yang lemah tidak kita nisbahkan kepada Nabi. Nah, itu adalah ijtihad ulama. Ada ulamanya, cuma saya lupa itu nama beliau itu, yang mengurutkan Asmaul Husna yang kita kenal itu. Jadi yang disepakatinya itu 99, tapi apa saja yang 99 itu hasil ijtihad ulama melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis, ya, sehingga kesimpulannya berbeda-beda. Contoh ya, yang jelas-jelas Asmaul Husna yang rekomendasi Nabi, yang nggak ada di 99 yang populer itu. Al-Mannan, Al-Hannan, itu kan dari Nabi itu. Tapi nggak ada tuh yang di 99 yang nama itu udah terlanjur populer itu. Nah, saya lupakan, tapi itu ulama ya, bukan hadis. Sehingga kalau kita temui buku-buku, terutama buku-buku yang dikarang oleh ulama Timur Tengah, ya akan berbeda-beda 99 itu apa saja. Tapi kalau di Indonesia rata-rata itulah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Qudus, Salam dan seterusnya itu. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ke 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Ada sebagian orang karena berpendapat tidak akan ada musibah kecuali atas izin Allah, maka tidak mau melakukan social distancing. Apa pendapat Ustaz? Ya, orang itu bermaksiat. Karena di dalam agama kita ada akidah, ada syariat. Berarti kalau dia begitu akidahnya akidah Jabariyah, aliran sesat itu. Jabariyah itu apa? Nggak perlu usaha, semuanya udah ditukar aja. Gitu. Kalau orang mentuhankan ikhtiar, nggak perlu ada Tuhan, yang penting ikhtiar, itu qadariyah. Sesat juga, mentuhankan akal, mentuhankan ikhtiar. Akidah Ahlussunnah nggak begitu. Akidah Ahlussunnah meyakini bahwa manfaat dan mudarat itu ada di dalam kekuasaan. Adapun ikhtiar itu bisa mendapatkan, bisa memberikan efek kalau diizinkan oleh Allah. Jadi gitu. Kalau diizinkan oleh Allah. Nah, kenapa kita perlu berikhtiar? Karena Allah perintahkan ikhtiar. Berarti ikhtiar itu syariat.
social distancing atau physical distancing itu adalah syariat. La darara wala dirar. Jangan kamu menjadi orang yang membahayakan atau menjadi korban bahaya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka itu kan, tapi mentuhankan ikhtiar syirik. Mengandalkan ikhtiar syirik, tidak berikhtiar maksiat. Dunia barat itu mentuhankan ikhtiar syirik mereka. Sebagian kaum muslimin tidak berikhtiar, bermaksiat. Nah, jadi yang kita bahas barusan ini itu kaitannya dengan akidah. Adapun yang kaitannya dengan ikhtiar adalah social distancing. Syariat itu. Physical distancing. Berusaha. Bahkan berusaha itu diperintahkan dalam agama walaupun hasilnya kelihatannya bakalan mustahil. Contohnya, Maryam yang sedang hamil tua, kelaparan di bawah pohon korma. Apa kata Allah kepada Maryam? Goncangkan dahan korma itu supaya jatuh tuh pohon korma buahnya. Padahal jangankan Maryam, saya aja kalau goncangin pohon korma nggak bakal jatuh itu buah. Tapi mengapa? Seolah Allah yang mengatakan harus ada ikhtiar. Walaupun logikanya ikhtiar itu kemungkinan tidak ada hasilnya. Bahkan dalam konteks mukjizat saja, agama kita ini sangat menghormati ikhtiar. Nabi Musa bisa membelah laut itu mukjizat bukan? Tapi apakah Allah mengatakan bim salabim gitu? Enggak. Allah tetap menyuruh Musa ikhtiar. Musa pukulin tongkat. Ada suruh pukul. Kalau itu mukjizat ngapain sih nyuruh pukul-pukul, langsung aja dibuat kering. Tapi Allah ingin kamu harus jangan enaknya doang Musa. Ikhtiarmu dong. Walaupun sedikit. Pukul tongkat. Waktu udah melewati itu kan disuruh pukulin lagi sama Allah. Lihat bagaimana agama kita ini menghormati ikhtiar. Jadi ikhtiar itu aspek jasmani. Tadi keyakinan bahwa tidak akan menimpa kita kecuali yang diizinkan Allah itu akidah. Jadi ada aspek syariat, ada aspek akidah. Islam itu mencakup itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, siap Zat, masih ada pertanyaan lagi nggak apa-apa Zat ya? Nggak apa-apa. Ya Zat, bagaimana hukumnya membaca asma Allah tertentu dengan bilangan tertentu dan dengan niatan tertentu? Apakah diperbolehkan? Misal baca ya Rozak sekian ribu kali dengan harapan dibukakan pintu rezeki. Ya, kalau berharap kepada Allah nggak apa-apa. Dengan niat tertentu tapi mintanya sama Allah boleh. Mengamalkan amalan pamrih tapi pamrihnya kepada Allah boleh. Dengan keyakinan tertentu asal keyakinannya kepada Allah boleh. Iya kan? Misalkan saya sedekah nih ya, tapi saya berharap balik 2 kali lipat, tapi saya berharapnya sama Allah. Boleh. Ngapain sih kalau menurut saya gini soalnya nih. Ya, belilah TV dapat remote. Nggak usah mikirin remote deh. Beli aja TV dapat remote. Coba beli remote, nggak dapat TV. Jadi kalau kita ikhlas karena Allah, saya beribadah karena Allah, yang lain itu buntut, ekor. Yang namanya ekor mengikut. Bedanya apa? Walaupun boleh. Karena kalau kita sudah sampai begitu, nanti kecewa. Ya, nggak dapat. Tapi ada kecewanya. Wallah alam. Terus ini Ustaz, apakah mudah mengeluh berarti iman sedang lemah Ustaz? Kalau ngeluhnya kepada Allah, enggak. Justru musibah itu Allah berikan. Tapi kalau mengeluhkan Allah, itu imannya lemah. Antum baca surat Al-Ma'arij ya. Innal insana khuliqa halu'a. Al-Ma'arij ayat surat 29, juz 29 maksud saya.
Innal insana khuliqa halu'a syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Kalau ditimpa penderitaan, keluh kesah. Dapat nikmat, dia juga keluh kesah, pelit. Kecuali yang sholat. Kenapa? Karena orang sholat itu mengenal Allah. Gitu. Wallahualam. Dari Pak Ketua DKM, Ustaz, ada yang mau ditanyakan? Beliau langsung ke Ustaz. Silakan Pak Arif. Di unmute dulu, Pak Arif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat semuanya, baik Pak Ustadz, jamaah, dan alhamdulillah keluarga kami juga sehat. Pertanyaannya terkait dengan materi ad-dhar nafiyah. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keputusan itu kalau misalnya ada dua hal yang baik dan yang mudorot gitu, ya tentu kita milih yang baik. Tapi kalau ada dua hal yang sama-sama mudorot, kita kan sering memilih yang paling sedikit mudorotnya. Nah, kalau kaitannya dengan materi ini, kita kan yakin nih mudorotnya itu kan pasti seiring atau mungkin satu garis gitu ya. Kalau mudorotnya besar, manfaatnya besar. Mudorotnya kecil, manfaatnya kecil. Nah, apakah prinsip atau kaidah terkait pengambilan keputusan tadi itu bisa dibenarkan atau mungkin ada prinsipnya apa, atau keputusan kita apapun A atau B, yang A tadi misalnya mudorotnya lebih sedikit daripada B, kalaupun B yang kita ambil mudorotnya besar, tapi kita berharap nanti di suatu saat akan terjadi manfaatnya yang besar. Apakah prinsip tadi itu masih berlaku dengan kajian siang ini, atau bagaimana penjelasan Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Ya, ketika kita memilih, itu berarti kaitannya dengan ikhtiar. Nah, ketika kita memilih, itu kaitannya dengan ikhtiar. Ada pilihan kita. Kaitannya dengan syariat, karena ada intervensi kita untuk memilih, untuk berikhtiar. Nah, ketika aspek syariat, agama kita ini senantiasa menyuruh kita meminta kesehatan, meminta kekayaan, meminta kelapangan, berlindung dari mudorot. Aspek-aspek ikhtiar itu senantiasa lari, menjauh dari bahaya-bahaya itu. Nah, adapun yang barusan kita bahas ini aspek akidah, aspek keyakinan. Tapi dari aspek syariat, agama kita menyuruh kita untuk betul-betul menjauh dari bahaya itu. Preventif. Ya, preventif. Ya. Makanya perhatikan agama kita ini, wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina. Jadi kan lihat. Jadi bagaimana agama ini sebenarnya jadi kalau asuransi itu menjamin kita itu kalau sudah kena, tapi kalau agama ini memprotek kita sebelum kejadian. Nah, ini luar biasa. Nah, contohnya saja sebenarnya seperti kita berwudu. Anggota wudu ini adalah anggota yang paling sering memasukkan penyakit. Tangan kita, ini kan, hidung kita, mulut kita, mata kita. Ternyata seluruh yang kita cuci di wudu itu adalah anggota yang paling sering bersentuhan dengan sesuatu yang eksternal yang bisa memasukkan ke dalam tubuh kita. Itu preventif. Jadi dalam konteks syariat, agama kita itu sangat logik. Sangat logik. Jadi menghindari bahaya, apalagi bahaya yang lebih besar, itu harus lebih dijauhi daripada bahaya yang lebih kecil. Aspek syariat begitu. Tapi adapun ketika itu sudah kejadian mendapatkan mudarat, kita mengatakan ini pasti tidak.
Itu aspek ketika sudah terjadi, Pak. Ketika kejadian itu sudah menimpa kita, maka kita ridho husnuzon sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu belum terjadi, kita lari sejauh-jauhnya dari bahaya itu. Dua pertanyaan terakhir kan, mungkin ini sejenis dengan pertanyaan tadi ya. Dengan kondisi saat ini, bagaimana hukumnya orang yang memaksa mudik? Ya, tadi bermaksiat saya bilang, orang yang tidak melakukan syariat bermaksiat. Jadi seperti orang nggak sholat, maksiat, kan maksiat. Karena perintah agama, jadi syariat itu apa? Perintah Allah dan larangan Allah. Nah, ternyata larangan untuk pindah dari tempat yang muwabah atau ada yang tempat yang sudah dilanda wabah, itu kan hadisnya jelas, Bukhari Muslim itu. Berarti itu ada syariatnya, ada perintahnya. Berarti orang yang memaksakan itu berarti dia melanggar syariat, dia berdosa. Nah, kalau nanti dia menjadi sebab terjadinya orang terpapar, berapa orang? Jadi kalau tidak yakin bahwa bahaya itu hanya karena izin Allah, itu namanya syirik. Waalaikumsalam, Ustaz. Mohon izin suaranya putus-putus, Ustaz. Halo, bagaimana? Tadi sempat putus-putus, Ustaz. Tapi kalau orang tidak yakin bahwa mudarat itu hanya akan tertimpa jika diizinkan Allah, berarti dia syirik. Nah, kalau kita ini, orang Islam ini kebanyakannya kesalahannya di maksiat tadi. Nah, kalau di dunia barat kesalahannya di akidah. Nggak perlu bertuhan, yang penting. Nah, maka di saat seperti ini logika dikacaukan semua. Itu kita lihat pemulung buktinya kemana-mana dia itu nggak kena tuh. Ya. Justru yang higienis, yang menjaga kok kena kan gitu kan. Dibuat. Itu berarti apa? Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhtiar itu bermanfaat jika diizinkan oleh Allah. Jika tidak, yang berikhtiar pun akan kena. Fakta di lapangan menunjukkan begitu. Ya. Allah alam bisawab. Siap, Ustaz. Oh iya, terakhir ini, Ustaz. Paparannya bagus banget, Ustaz. Boleh minta ininya? Boleh nanti anak kirim PDF ya. Siap, Ustaz. Iya, pada banyak, Ustaz, ada beberapa yang pengen bahannya mungkin baru pertama dapat fresh, seger banget. Oh gitu. Merefresh tentang bagaimana memaknai musibah ini sebagai nikmat. Selama ini kami anggapkan sesuatu yang mungkin ujian lah, tapi ternyata ada tingkatan yang lebih dari itu, ada nikmat. Kecuali kalau antum memahami musibah ini yang tidak diketahui oleh Allah, nggak mungkin ini tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Ya, alhamdulillah. Sepertinya pertanyaan juga sudah tidak ada yang masuk lagi, Ustaz. Ya, ini ada satu lagi. Masih boleh? Ya. Terakhir, silakan Pak Munir. Pak Munir, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Munir. Terkait surat Maryam tadi, Ustaz, yang 45 ya? Iya. Tadi saya belum tangkap penjelasannya mengenai fatwa kuasan dengan ayat yang sebelumnya. Ya, memang karena kita tidak fokus ke ujungnya. Ya, karena kita fokus kita tadi kepada azab dikaitkan dengan Rahman. Ya. Adapun kaitannya dengan syaitan waliyah, kamu itu menjadi pendukung setan karena ayahnya Nabi Ibrahim itu pembuat patung kan, penyembah patung. Nah, ketika dia tidak bertauhid kepada Allah, terus kemudian masih menjadi bela setan. Ya. Itu
itu konteksnya kalau konteks Nabi Ibrahim. Tapi tadi kita ngambil konteks yang kaitannya dengan musibah, azabum minar rahman. Kok azab kaitannya dengan ar-Rahman kan gitu. Itu yang kita bahas. Mestinya kalau azab kaitannya dengan Asmaul Husna yang lain, azab dari yang maha perkasa, dari yang maha menghukum, membalas, mungkin gitu kan. Tapi ini kok azabum minar rahman. Itu berarti azab itu salah satu wujud Allah ingin menyayangi makhluk-makhluknya. Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Di siang-siang kayak gini seger Ustaz. Dapat ilmu, semua juga harus jaga dan keluarga. Silakan Ustaz, terakhir mungkin Ustaz, menutup untuk kami semua Ustaz. Semua yang datang dari yang maha baik adalah kebaikan. Semua yang datang dari yang maha sempurna adalah kesempurnaan. Maka kita memuji Allah dalam seluruh apapun yang dia timpakan kepada kita. Karena kita adalah hamba Allah, bukan hamba kesenangan, bukan juga hamba musibah. Kita adalah hamba Allah. Kita beribadah kepada Allah di saat senang dan di saat susah. Ini kira-kira poinnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Gedung Keuangan Negara dimanapun berada dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, alhamdulillah kita mendapatkan Masya Allah ilmu yang banyak dari Ustadz guru kita Ustadz Jumharuddin LC. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau dan keluarga agar beliau senantiasa bisa. Ustaz, nanti lain kali kami izin untuk mengundang Ustaz lagi, Ustaz ya. Siap, siap. Mudah-mudahan kalau akan lebih mudah kalau pakai Zoom ini kan. kalau harus asli 4 jam 5 jam, Ustaz. Betul, ini dia. Subhanallah. Hikmah corona, Ustaz. Masya Allah. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz, jazakallahu khairan barokah buat kita dan keluarga kita. Dan insya Allah DKM Al-Muhajirin akan terus menyajikan kajian setiap hari selama bulan Ramadan atau mungkin selama masa corona ini mungkin ya. Mohon izin Pak Ketua DKM supaya kemudian kita bisa tetap di rumah, tetap bisa ngaji, tetap bisa mengupgrade keimanan, tetap bisa juga mengupgrade keilmuan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mencabut wabah ini dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi guru kita semua, Ustadz Jumharuddin LC. Sama-sama. Sampai bertemu, mudah-mudahan bisa kami undang lagi ke. Amin. Insyaallah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik jamaah sekalian. Alhamdulillah waktunya lebih 13 menit. Mudah-mudahan kelebihan ini jadi tambahan bergizi, tambahan barokah bagi kita semua, kelebihan waktu kajian. Dan insya Allah besok hari Senin sampai hari Kamis kita akan ngaji full bersama guru kita Ustadz Jafar Shodiq. 2 kali mungkin Senin Selasa bahas fikih puasa dari kitab Abu Suja atau Matan Goya wa Tadrib. Dan 2 hari lagi kita akan mengkaji kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali bersama Ustadz Jafar. Jadi 2 hari bahas fikih, 2 hari kita bahas kitab Ayyuhal Walad tentang pesan-pesan Imam Ghazali kepada muridnya, pesan-pesan kehidupan yang insya Allah itu sangat bagus dan cocok untuk seluruh kaum muslimin dimanapun. Ya, sekali lagi.